Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, ketika kami melakukan safari Lebaran, kami bertemu dengan para kiai, tokoh masyarakat, warga Nahdliyin dan warga PKB. Juga ada satu aspirasi yang sangat penting yang harus kita perjuangkan. Mayoritas warga Nahdliyin, mayoritas warga PKB di Jawa Tengah menginginkan Bapak Mahfud MD untuk calon presiden 2014 yang akan datang. Inilah yang nanti juga akan kita wujudkan menjadi satu tekad dari DPC se-Jawa Tengah dan DPW untuk mewujudkan tekad mengusung beliau Bapak Mahfud MD untuk calon presiden 2014 yang akan datang. Hadirin hadirat para alim ulama yang saya hormati, kalau kemarin disampaikan oleh Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar bahwa mayoritas warga Nahdlatul Ulama, warga PKB ini mendukung Pak Mahfud MD sebagai calon presiden, itu adalah fakta yang kami rasakan dan kami lihat langsung. Setiap kami konsolidasi di luar Jawa Tengah ini, Pak Kiai Hasim dan poro kiai engkang kawula hormati, setengah kami voting. Dalam konsolidasi setiap caleg DPC di luar Jawa Tengah ini, setengah kami voting. Kira-kira kalau calon presidennya ini bagaimana menurut Anda? Alhamdulillah mayoritas menghendaki Pak Mahfud MD sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang lain memang banyak, tetapi keringatnya belum tahu kita apakah pernah bekerja dan membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan memperhatikan magasiasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB, maka pada hari ini Ahad 15 Desember 2013 bertempat di Pondok Pesantren Api Tegarrejo, Magelang, Jawa Tengah, atas amanat hasil halaqah alim ulama nasional seluruh struktur PKB di Jawa Tengah mendeklarasikan dengan bulat dukungan kepada Profesor Mahfud MD untuk maju dalam pencalonan presiden tahun 2014. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada keluarga besar PKB Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan PWNU Jawa Tengah yang setelah melalui halaqah dan pendalaman-pendalaman dengan mengkalkulasi plus minusnya, pada hari ini telah meminta atau menetapkan saya untuk diusulkan sebagai calon presiden dari PKB, mewakili atau diusulkan oleh PKB Jawa Tengah. Saudara, saya akan mengenang sedikit saja apa yang rasanya harus saya bawa. Kalau saya masuk dari pintu depan ke tempat ini, di sana ada gambar-gambar saya yang diberi caption atau tulisan di bawahnya, Mahfud MD pelanjut atau pengemban amanat Gus Dur. Saya akan bercerita sedikit apa amanat Gus Dur itu untuk saya dan untuk umat. Karena Gus Dur itu merupakan ikon NU yang paling terkemuka, maka saya anggap amanat tadi seperti ditulis juga di dalam spanduk-spanduk di depan. Amanat yang harus saya bawa adalah pikiran-pikiran Gus Dur yang meliputi pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau urusan ubudiyahnya, sosial kemasyarakatannya itu tugas NU dan lain-lain dan jamaahnya. Tetapi urusan politiknya Aswadja itu mencakup 3 hal. 1, pluralisme, bahwa NU ini wajib merawat Indonesia agar Indonesia selamat itu berdasar prinsip keberbedaan di dalam kebersamaan atau kebersamaan di dalam keberbedaan. Perbedaan itu satu keniscayaan dan kita membangun Indonesia bersama-sama tanpa saling diskriminasi,
Karena kalau kita mempersoalkan perbedaan, negara dan bangsa ini akan hancur. Itu Ahlussunnah wal Jamaah di bidang politik. Yang kedua, Gus Dur memesankan demokrasi. Kata Gus Dur, orang NU itu berjuang aja untuk demokrasi, karena kalau demokrasi itu tumbuh, orang NU yang akan memetik hasilnya sendiri. Keniscayaan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya negara ini di dalam demokrasi pasti diperoleh oleh kelompok-kelompok besar. Dan NU adalah ormas terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga kalau demokrasi itu tumbuh, maka NU akan memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, mari kita perjuangkan demokrasi itu secara jujur dan adil. Lalu yang ketiga adalah penegakan hukum dan keadilan, karena demokrasi tanpa hukum dan keadilan itu adalah pelanggaran, anarki, dan sebagainya. Hadirin sekalian, apa yang harus dibawa itu semua harus dibawa dengan cara egaliter. Egaliter itu rasa empati, rasa sama dengan masyarakat, tidak boleh sewenang-wenang. Ya kayak Gus Dur itulah, seadanya kalau tampil tetapi tidak jorok, tetapi juga tidak mewah. Ya biasa-biasa saja. Dia egaliter, empati terhadap kehidupan masyarakat, hidup sederhana dan apa adanya, dan selalu berusaha untuk jujur. Nah, hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PWNU Jawa Tengah, DPP PKB dan seluruh cabangnya di Jawa Tengah dan Bandung-Bandungnya, para caleg DPR RI, DPD, DPRD 1, DPRD 2. Mari sesudah ini bersama-sama kita bergandeng tangan untuk memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa.